Karena kan ada yang bilang rezeki nggak akan ketukar sama orang lain. Jadi kamu jemputlah rezeki kamu dengan cara kamu. Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Namaku Weni, dan di reading kali ini aku akan membahas mengenai tema seberapa sukses aku nanti. Jadi aku akan melihat di sini seberapa sukses kamu, akan ada tantangan apa, dan seberapa banyak berkah yang akan datang di hidup kamu. Tapi sebelum masuk ke reading, aku mau ngingetin ke teman-teman untuk subscribe dulu channel ini, klik tombol lonceng dan pilih option all, supaya aku bisa merasakan energi kamu lebih baik di setiap readingku. Dan sekarang kamu bisa pilih. Aku udah punya 3 tumpuk kartu di sini. File pertama, file kedua, file ketiga. Kamu pilih satu sesuai intuisi kamu, pilih pakai intuisi kamu. Yang mana yang paling menarik buat kamu, yang mana yang paling memanggil kamu. Bisa dari gambarnya, bisa dari tulisannya, apapun yang membuat kamu ngerasa ini nih yang akan menjadi jalannya aku, kayak gitu. Kalau kamu butuh waktu lebih, kamu bisa pause dulu di sini. Aku juga udah punya timestamp di kolom deskripsi, jadi kamu bisa ke sana untuk melihat di menit keberapa aku membahas file pilihan kamu. Oke, sampai ketemu di file pilihan kamu. Hai teman-teman yang memilih file pertama, sekarang kita lihat bareng-bareng ya. Sesukses apa hidup kamu nanti? Kita punya The Hangman, Page of Wands, Temperance, Judgment, The Death. Oke, kalau di sini kamu saat ini lagi banyak pilihan ya di hidup kamu sekarang. Kamu lagi di masa ingin mencoba ini dan itu, memilih ini dan itu, kayak gitu. Ada banyak kesempatan yang datang di hidup kamu sekarang, terutama hal-hal yang berhubungan dengan keuangan, pekerjaan, bisnis, dan sebagainya. Bisa juga hal-hal yang berhubungan dengan pengetahuan, sesuatu yang bisa membuat kamu semakin berkarya, semakin menunjukkan kamu, semakin mendekatkan kamu ke passion kamu, ambisi kamu, kayak gitu. Ada banyak pilihannya di sini. Dan di sini kartu penjelasnya adalah Five of Cups. Sangat mungkin sih di sini selain kamu banyak pilihan ya di hidup kamu sekarang, banyak yang kamu pertimbangkan, banyaknya kamu mengambil sudut pandang dari sudut pandang kamu, sudut pandang orang tua kamu, mungkin pasangan kamu. Di sini ada hal-hal mengenai masa lalu yang masih menghantui kamu. Ada beberapa penyesalan yang katakanlah kamu rasa masih mengganjal langkah kamu untuk kamu meraih berkah di hidup kamu. Dalam artian di sini sesuatu yang kamu sesali ini masih sering kamu tangisi, masih sering kamu inget-inget. Dulu aku gagal ikut ujian masuk perguruan tinggi apa, aku gagal nggak dapat beasiswa ke Inggris, atau misalnya aku gagal nggak kesampaian kerja di perusahaan X, apalah yang bonafit yang kamu incer, kayak gitu. Sehingga sesuatu yang kamu sesali ini menjadi bisa aku bilang batu sandungan kamu. Kamu jadi terusnya melihat ke belakang, menyesali terus, sehingga kurang bisa melihat kesempatan yang ada di depan mata, kesempatan yang ditawarkan orang-orang di sekitar kamu, kayak gitu. Banyak pertimbangan kamu makanya di sini. Makanya keluarnya The Hangman, supaya kamu di sini diminta untuk lebih bisa melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda, dari cara berpikir yang berbeda. Jadi lihatlah hidup kamu tuh untuk hari ini dan yang akan datang. Sesekali melihat ke belakang boleh, tapi kalau kamu menyesal terus-terusan dan terus membanding-bandingkan hidup kamu dengan hidup orang lain, ya kamu akan tetap stuck di sana. Kamu jadi nggak bisa jalan ke sesuatu yang udah jadi berkahnya kamu. Gimana Tuhan mau ngasih nih berkah kamu nih udah segini banyak, tapi kamunya nggak ada usaha buat jemput nih rezeki kamu, ngejemput berkahnya kamu, karena kamu terus mengikat kamu di masa lalu dan penyesalan kamu, kayak gitu. Jadi tolong di sini dibuka pandangannya, diperluas sudut pandangnya. Kalau ada yang datang, kesempatan yang datang, kamu bisa pertimbangkan, kamu pelajari. Mungkin pekerjaan ini bukan pekerjaan yang bonafit, bukan yang gajinya paling gede, tapi bisa jadi itu adalah pekerjaan yang memang bisa membuat kamu bertumbuh di sana, yang membuka banyak rezeki dan berkah baru buat kamu, kayak gitu. Kalau di sini emang ada keraguan ya di kamu. Kamu nih jiwanya masih sangat muda, masih ingin mencoba banyak hal, sehingga ada rasa ingin mencoba ini, mencoba itu.
pingin maju tapi juga khawatir, aduh bisa nggak ya, aduh aku sanggup nggak ya, kayak gitu. Kok kayaknya stres banget kerja di sana, kok kayaknya berat banget kerja di sana, tapi gajinya oke, tapi begini begitu gitu. Ada banyak yang kamu khawatirkan di sini. Page of Wands ini dia berani karena dia kan masih muda, masih berapi-api energinya. Cuma kadang dia tuh ragu dengan dirinya, khawatir dengan lingkungannya, cemas dengan masa depannya dan sebagainya kayak gitu. Dan di sini kalau kartu penjelasnya Queen of Swords, sangat mungkin di sini ada peran orang tua ya, ibu terutama. Tapi ini bisa ayah atau ibu atau orang yang kamu hormati, yang usianya jauh lebih tua dari kamu. Di sana sangat mungkin kamu tipe yang gini, aku tuh suka, katakanlah aku tuh suka musik, aku tuh pengen karirku tuh di bidang musik lah, dalam bidang apapun yang penting ada hubungannya dengan musik. Tapi mungkin di sini orang tua kamu ngontrol kamu, enggak, musik tuh nggak ada masa depan. Misalnya musik tuh nggak ada masa depan, kamu tuh lebih bakal bahagia, lebih bakal sukses kalau kamu kerja katakanlah di perusahaan pertambangan kah atau apalah gitu kan, arsitektur atau apapun yang di mata para orang tua ini kerjanya bonafit, gajinya gede, masa depan cerah kayak gitu. Sementara kamu tuh punya keinginan lain, ambisi kamu tuh bukan di pertambangan, bukan di katakanlah arsitektur, tapi aku tuh pengen di musik kayak gitu. Tapi karena di sini kamunya memang masih muda, kamunya antara aduh gimana nih ya, bukannya aku mau tapi nanti kalau nggak nurut akunya kualat kayak gitu. Karena di sini ya kita selalu percaya bahwa doa orang tua itu menjadi jalan ya, menjadi gerbang yang bisa membuka gerbang rezeki kamu. Ada kekhawatiran seperti itu, makanya di sini keluarnya Temperance sudah pasti. Di sini kamu perlu harmoni antara mempertimbangkan maunya kamu, mempertimbangkan maunya orang di sekitar kamu kayak gitu. Jadi di sini kamu masih menimbang-nimbang mana nih yang aku mau, mana nih yang harus aku pilih kayak gitu. Kalau di sini kartu penjelasnya Three of Staff. Jadi di sini kalau sebelumnya kamu masih ribet mengenai apa yang harus aku pilih, di sini kamu mulai bisa memvisi apa ya, punya pandangan yang lebih luas, punya visi yang lebih dalam lagi, punya visi yang lebih jelas kamu tuh maunya kemana. Apapun keputusan kamu, entah kamu akan memilih di musik seperti contohku tadi atau kamu ngikut maunya orang tua kamu, di sini kamu sudah bisa punya pandangan yang luas. Oh, kalau aku di musik aku bakal begini, tantangannya begini, kemungkinan enaknya ini. Kalau misalnya kalau maunya orang tuaku enaknya begini, tantangannya ini begini begitu, yang mungkin nggak sesuai dengan hati kamu. Tapi di sini kamu mulai bisa deal dengan diri kamu mulai bisa kompromi dengan orang tua kamu. Kalaupun sampai sekarang belum, ya kamu kompromikan dengan orang tua kamu. Entah di sini kamu akan ya udah aku nurut deh orang tua aku, atau enggak, aku tetap kekeh dengan maunya aku, dengan ambisi aku. Ya udah diobrolin. Jangan sampai kamunya malah kabur dari rumah terus nggak tahu kemana, malah putus hubungan dengan keluarga kayak gitu ya. Karena di sini di kedepannya ada Judgment. Judgment ini hari pembalasan ya, sebuah hari dimana kamu akan menerima apapun yang sudah kamu lakukan di masa lalu. Jadi di sini berkah hidup kamu itu tergantung dari keputusan kamu di sini. Entah kamu akan memilih ambisi kamu, entah kamu akan nurut orang tua kamu. Di sini sudah terbuka, sudah ada jalannya. Oh, kalau kamu nurut orang tua kamu akan dapat ini. Oh, kalau kamu nurut ambisi kamu akan kesini kayak gitu. Jadi ini tergantung bagaimana keputusan kamu sebetulnya. Tergantung bagaimana kesiapan dan rasa percaya diri kamu. Kalau kamu percaya dengan ambisi kamu ya silakan. Kalau kamu lebih nurut orang tua kamu ya silakan. Pasti ada yang kamu korbankan di sini. Mungkin kamunya ngerasa nggak betah atau gimana lah, tapi ya tergantung komprominya kamu, adaptasinya kamu kayak gitu. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, tergantung bagaimana kamu menjalani ke depannya dan bagaimana kamu bisa berkompromi dengan logika dan intuisi kamu. Intinya sih kayak gitu. Lalu kalau di sini ada Justice ya, jadi besar sekali keputusan yang akan kamu buat ini ke proses hidup kamu nanti ke depannya. Karena di sini ada Justice. Jadi si perempuan ini sedang membawa neraca atau timbangan, keseimbangan. Di sini emang kamunya sendiri yang harus bertanggung jawab akan hidup kamu. Jadi ketika kamu memilih musik, mungkin ada waktunya kamu harus berhadapan dengan orang tua kamu kecewa lah atau apa, atau malah nggak mendukung kamu kayak gitu. Bagaimana kamu menghadapi itu? Atau di sini sebaliknya, kalau kamu nurutin apa maunya orang tua kamu, tapi itu nggak sesuai dengan yang kamu mau, ya kamu harus bisa deal. Mungkin nanti ada momen ketika kamu nggak betah dengan kerjaan kamu, ya kamu jangan malah menyalah-nyalahkan orang tua kamu, karena ini kan keputusan kamu kayak gitu.
keputusan kamu ya tanggung jawabnya kamu, kayak gitu. Dan di sini ada the death ya. Kartu death ini lebih ke transformasi sih memang. Jadi sesuatu yang harus ada yang kamu korbankan memang. Karena diawali dengan hangman, diakhiri dengan the death, ada yang harus kamu korbankan memang, apapun itu. Seperti aku bilang tadi berkali-kali, entah itu ambisinya kamu atau mungkin restu dari orang tua kamu, ada yang harus dikorbankan memang, karena akan sulit ketika harus memilih dua-duanya. Sementara ketika dua-duanya itu berseberangan, akan lebih menantang bagi kamu untuk bagaimana berkompromi dengan maunya kamu, maunya orang tua kamu, kayak gitu. Makanya di sini ada the death. Apapun keputusan kamu, ini akan membantu kamu bertransformasi untuk menerima, ya udah, katakanlah keputusan kamu A, ya udah jalani keputusan kamu. Jangan nanti malah melihat nyalahin orang tua kamu, menyalahkan diri sendiri. Kenapa aku harus nurut orang tua? Kenapa aku nggak nurut dengan kata hatiku? Ya jangan kayak gitu. Kan kamu udah mutusin kayak gitu. Dan ini memang akan berdampak ke berkah hidup kamu. Jadi di sini pelajaran untuk teman-teman di pile pertama ini lebih mengenai kompromi ya di sini. Karena kartunya mengenai kompromi, mengenai melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang lebih luas, mengkompromikan maunya hati kamu, hatinya orang tua kamu, kompromi mengenai logika kamu dan logika orang tuanya kamu, kayak gitu. Dimanakah ketemunya itu akan menjadi sebuah titik, sebuah keputusan yang sangat besar untuk hidup kamu ke depannya. Dan di sini ada transformasi. Di sini bukan berarti nanti karir kamu mandek, kamunya nggak punya duit, enggak sih. Di sini lebih ke transformasi diri kamu sendiri, kayak gitu. Hidup kamu akan bertransformasi di sini habis-habisan, karena akan ada yang kamu dapat, akan ada yang kamu relakan, kayak gitu. Dan kalau di sini Ace of Pentacle ya, kartu ini menandakan bahwa ada kerja keras yang harus kamu lakukan di sini. Tapi kerja keras itu akan menghasilkan berkah yang luar biasa. Kamu lihat di sini ada 8 koin. Koin ini menandakan materi, rezeki yang berhubungan dengan keuangan, yang berhubungan dengan benda-benda duniawi, kebahagiaan duniawi, kayak gitu, jabatan lah, nama besar lah, kayak gitu. Jadi memang prosesnya sangat panjang di sini. Ada deal antara kamu dan maunya orang lain. Bisa orang tua kamu, bisa pasangan kamu. Dan di sini tentang bagaimana kamu kompromi, bagaimana kamu menyatukan dua keinginan yang beda ini untuk masa depannya kamu, kayak gitu. Tapi kamu di sini akan bertumbuh sih, lebih ke bertumbuh ya. Jadi kalau kamu nanya, jadi sesukses apa aku nanti Kak? Kesuksesan kamu itu tergantung dari, kalau yang pile pertama ini ya, dari keputusan kamu, dari bagaimana kamu bisa belajar menerima dan melepaskan sesuatu di sini, merelakan sesuatu. Karena hidup kan nggak hanya tentang dapat, tapi juga tentang merelakan, melepaskan, mengikhlaskan, kayak gitu. Jadi akan ada transformasi di sepanjang hidup kamu nanti ke depannya dalam jangka waktu yang panjang. Dan ya, kamunya harus bekerja keras di sini. Bekerja sebagaimana orang pada umumnya lah, yang ada perjuangannya, ada bahagianya, udah pasti ada perjuangannya, ada bahagianya, ada tantangan, ada berkahnya juga, kayak gitu. Tinggal bagaimana kamu mengelola cara kamu berpikir, menyatukan argumen yang berbeda-beda yang datang, yang sepertinya punya peran untuk kamu mengambil keputusan, kayak gitu. Jadi apapun keputusan kamu nanti, entah kamu akan mengikuti intuisi kamu, ambisi kamu, atau kamu akan menuruti maunya orang tua kamu. Apapun itu, ada yang kamu dapat, ada yang nanti akan kamu lepas, kayak gitu. Tapi di endingnya ada transformasi di diri kamu yang tadinya kekanak-kanakan, manja lah, segala rupa, kamu akan semakin dewasa, semakin bertumbuh, pola pikirnya makin celing, kayak gitu, makin ngerti hidup itu arahnya kemana, kayak gitu. Dan di sini ya berkahnya banyak. Kalau di sini kamu dapat 8 pentacles, happy, dan ada kupu-kupu juga emang tentang transformasi. Di sini sih happy sih, ke kreativitasnya kamu akan bertambah. Terus juga pengetahuan kamu makin banyak, teman-teman kamu, jaringan kerja kamu, kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang memilih file pertama, itu jawabannya. Sukses kamu tergantung bagaimana kamu, keputusan kamu, kayak gitu ya. Oke teman-teman yang memilih file pertama, kalau kamu merasa ya sepertinya ini resonate, nah kamu bisa kasih aku like, boleh komentar di bawah, boleh share ke teman-teman kamu, dan jangan lupa subscribe supaya aku bisa merasakan energi kamu lebih baik di setiap readingku. Makasih teman-teman, sampai ketemu lagi, bye-bye. Hai teman-teman yang memilih file kedua, sekarang kita lihat ya, sesukses apa hidup kamu nanti. Kita punya The World, The Star, King of Cups, Air of Wands, Three of Swords.
Oke, buat teman-teman yang memilih file kedua, kalau yang aku lihat di sini ya, sangat mungkin sekarang hidup kamu tuh lagi happy banget, lagi enak banget, lagi sangat menikmati indahnya dunia. Jadi meskipun katakanlah ada pandemi, ada ekonomi yang naik turun, tapi kamu di sini tetap happy. Sangat mungkin di sini pekerjaan kamu nggak terlalu terdampak lah dari COVID yang kemarin. Atau kalaupun terdampak, kamu masih ada tabungan yang masih bisa kamu gunakan untuk hidup kamu sekian waktu ke depan kayak gitu. Dan kalau misalnya di sini aku lihat ada beberapa teman-teman ini yang datang dari keluarga yang berkecukupan, sehingga kamu cukup terbantu dan kamu cukup disokong, banyak bantuan yang datang ke kamu di sini. Makanya kamu tetap happy aja, tetap enjoy aja menikmati hidup. Walaupun mungkin teman-teman kamu banyak yang misalnya di PHK, bisnisnya makin merosot, harus bener-bener pontang-panting yang namanya bertahan nyari duit supaya bisa makan dan katakanlah kalau sakit bisa berobat dengan layak kayak gitu. Kamu di sini lebih banyak yang menikmati hidup sih. Enak lah hidupnya, bisa aku bilang kayak gitu. Dan kalau dari kartu penjelasnya di sini, Six of Pentacles, ya emang sangat mungkin di sini kamu apa ya? Bisa aku bilang enaknya hidup kamu sekarang ini adalah hasil dari kebaikan hati kamu. Atau di sini bisa aku bilang juga kamu yang katakanlah dulu sering ngebantu orang, makanya di sini kebaikan kamu itu, karma baik kamu tuh sekarang datang ke kamu sebagai bayaran bahwa kamu tuh pantas dapat kebaikan ini karena kamu di masa lalunya baik kayak gitu. Karma baiknya kamu kayak gitu yang memuluskan hidup kamu sekarang. Itu yang bisa aku lihat. Atau di sini bisa juga memang kamu datang dari keluarga yang berada sehingga kamu cukup disokong di sini oleh orang tua kamu. Jadi ya udah, kamu belum bisa beli beras, ya udah sini papa kirimin uang kayak gitu. Kayak gitu sih yang bisa aku lihat di sini. Banyak bantuan yang datang ke hidup kamu di sini. Banyak bantuan yang datang kalau misalnya kamu lagi katakanlah susah, nggak enak hatinya, ada aja yang datang ngebantu kamu, entah teman kamu, entah keluarga kamu kayak gitu. Makanya di sini bisa aku bilang hidup kamu saat ini lagi enak ya, lagi makmur lah katakanlah kayak gitu. Lalu di sini ada The Star, yang mana harapan kamu tuh besar ya. Meskipun sekarang kamu katakanlah hidupnya udah enak, sudah nggak perlu mikir dapat duit dari mana buat makan, enggak, tapi ada harapan besar di sini dari kamu untuk bisa lebih lagi. Entah di sini kamu berharap, aku tuh pingin bisa lebih mandiri, aku tuh nggak pingin selamanya hidup terus-terusan di bawah bayang-bayang orang tua aku, atau aku tuh nggak mau terus-terusan hidup tuh dibantu sama orang lain, aku tuh pingin mandiri kayak gitu. Ada keinginan itu dari kamu pingin bertransformasi di sini. Karena di sini gambar si perempuan ini tanpa pakaian, di sini menandakan bahwa kamu tuh pingin lepas dari segala yang selama ini hidup enak kamu. Justru kamu pingin menikmati petualangan yang lebih merasakan bahagianya dapat uang dari hasil kerja keras kamu sendiri kayak gitu. Karena di sini ada King of Cups yang menandakan bahwa memang ada andil orang yang lebih tua dari kamu, bisa orang tua kamu di sini sangat mungkin ya, atau mungkin kakek kamu atau keluarga kamu yang sangat perhatian dan sayang ke kamu kayak gitu. Kamu memang disokong di sini, banyak yang membantu hidup kamu. Kalau di sini kartu penjelasnya aku lihat Page of Swords. Iya, kamu emang pingin banget di sini ya. Di sini sih konfirmasi. Kamu pingin banget bisa berusaha sendiri. Tapi mungkin karena kamu mungkin anak yang terkecil, atau mungkin kamu sering banget dimanja. Jadi banyak orang tua atau mungkin ini keluarga kamu yang lebih dewasa yang kurang percaya bahwa kamu tuh bisa kayak gitu loh. Kamu di sini ingin membuktikan, aku tuh bisa kerja sendiri, aku tuh bisa nyari duit sendiri kayak gitu. Tapi kadang kamunya angin-anginan, iya nggak iya kayak gitu. Dan akhirnya semakin-makinlah orang yang lebih tua dari kamu ini, tuh kan gak bisa aja, udahlah kita kirimin duit aja daripada kamu harus susah payah kehujanan kayak gitu tiap hari kayak gitu. Sementara kamunya ingin membuktikan ke diri kamu sendiri, kamu tuh bisa, aku tuh bisa loh, mama, papa kayak gitu. Ada usaha juga dari kamu di sini, usaha yang sangat keras untuk membuktikan aku tuh bisa, aku tuh bukan anak kecil lagi, aku tuh nggak mau diatur-atur terus kayak gitu, pengen lebih bebas lah menjadi diri kamu, menjalani hidup seperti yang kamu mau kayak gitu ya. Ya emang di sini kamu dapat 2 raja ya, yang satunya cup, yang satunya staff. Kalau di sini sih lebih kepada memang kamu didukung ya, banyak banget yang sayang ke kamu. Makanya rasa sayang yang datang ke kamu ini kamu anggap kadang berlebihan gitu loh. Kalau kamu nonton film yang judulnya Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini, nah kamu itu sosok si Awan si anak bungsu yang selalu dijaga banget sama ayahnya,
yang selalu diikutin sama kakaknya kemanapun dia pergi, yang bener-bener dijaga 24 jam kayak gitu, sehingga dia kurang leluasa untuk menjadi dirinya, untuk bekerja sesuai keinginannya kayak gitu. Bentuk sayangnya ke kamu sebetulnya ya, karena kamu bener-bener dijaga di sini. Dan kalau di sini King of Staff lebih kepada antara sayang dan ambisinya kamu itu kurang bisa bareng. Jadi bisa aku bilang di sini, aku tuh punya ambisi sendiri loh ya, mah, kayak gitu. Sementara orang tua kamu sebagai bentuk sayangnya, bentuk perhatiannya, ya itu terlalu memeluk kamu lah, katakanlah terlalu memeluk kamu, terlalu rapat meluk kamu, sehingga kamunya tuh nggak bebas. Meskipun itu bentuk sayang, tapi kamunya sendiri, aku tuh udah gede, aku tuh punya ambisi sendiri, aku tuh bisa kerja sendiri kayak gitu. Sama-sama kekeh sih nih dua pihak ini, bisa aku bilang kayak gitu. Dan di sini ada Eight of Wands yang menandakan kamu tuh pingin pergerakan yang cepet gitu loh. Kamu tuh pengen sesegera mungkin membuktikan ke semua orang, aku tuh bisa, aku tuh bisa, aku tuh bisa kayak gitu. Dan di sini emang kamu mengusahakan sih, kalau aku lihat kamu tuh udah sangat kepingin banget merasakan kehidupan dunia yang sesungguhnya, yang sepertinya kamu tuh ngelihat teman-teman kamu kerja tuh kayaknya seneng ya kerja dengan jerih payah sendiri, seneng ya kalau bisa belanja pakai penghasilan sendiri kayak gitu. Makanya di sini kamu kadang agresif, kadang kamu bergerak cepat tanpa kamu pikirkan dulu kayak gitu jatuhnya. Lalu di sini aku lihat ada Knight of Pentacles. Dari pergerakan kamu yang cepat ini, dari pergerakan kamu yang pingin semuanya cepat, pingin semuanya serba instan, serba ada, kamu akhirnya mendapati sebuah momen, atau mungkin di sini sebagian teman-teman ditampar oleh kenyataan bahwa hidup itu nggak bisa bulan depan aku harus kerja, tiba-tiba kamu dapat kerja. Kadang nggak kayak gitu. Kadang kamu harus belajar. Semesta atau Tuhan di sini memberikan sebuah kenyataan. Nih, lihat kenyataannya kayak gini. Jadi di sini katakanlah kalau aku pengen ngelamar kerja di perusahaan A, pokoknya bulan depan aku pasti keterima. Kadang nggak seperti itu kenyataannya. Kadang kamu harus nunggu. Kadang kamu harus menghadapi rasanya nggak enaknya ditolak, rasanya patah, rasanya ditinggal, rasanya kecewa kayak gitu. Makanya di sini kamu mulai memperlambat jalan kamu. Harus pelan-pelan ya, harus dinikmati ya prosesnya kayak gitu. Jadi sangat mungkin kamu yang tadinya mungkin katakanlah hidupnya serba enak, dikasih, sekarang ketika kamu bener-bener pengen mandiri, kamu yang tadinya optimis bahwa segala sesuatu akan seperti yang kamu mau, ternyata nggak kayak gitu. Ternyata kenyataan hidup menampar kamu bahwa kamu nggak hanya bisa merasakan senang, ngerasakan dapat yang kamu mau, tapi kamu juga harus merasakan rasanya ditinggal, rasanya kecewa, ditolak, patah, ngelamar berkali-kali ditolak kayak gitu. Nggak enaknya hidup tuh akhirnya kamu rasakan kayak gitu ya. Nggak enaknya menjadi diri sendiri yang harus pontang-panting melakukan ini dan itu, ternyata ada nggak enaknya. Emang kayak gitu. Ada enaknya, ada nggak enaknya, udah pasti. Jadi bisa aku bilang di sini transformasi yang sedang kamu jalani ini untuk saat ini masih mengguncang jiwa kamu ya. Kamu melihat kenyataan, ternyata kayak gini ya susahnya nyari duit. Ternyata nggak segampang itu ya. Ternyata harus berkali-kali terluka dan patah dan kecewa ya kayak gitu. Karena hidup emang kayak gitu sayang. Nggak bisa bahagia, stabil, lurus gitu, enggak. Yang grafiknya naik bahagia, nggak selalu kayak gitu. Hidup kadang seperti roller coaster yang membuat kamu harus teriak-teriak, membuat kamu berdebar-debar, yang naik turun nggak karuan. Emang kayak gitu. Tapi itulah enaknya hidup ya kan. Kalau di sini sih kartu terakhirnya Two of Pentacles yang menandakan kamu nanti akan sangat sibuk sih dari keinginan kamu untuk mandiri dan semua sesuai dengan keputusan kamu. Pada akhirnya kamu nanti akan ada momen ketika kamu akan sangat sibuk dengan dunia kamu akan sangat sibuk dengan keputusan yang udah kamu buat ini. Karena di sini ada Two of Pentacles ya, yang menandakan bahwa akan ada banyak proyek, akan ada banyak berkah di hidup kamu yang akan kamu dapat di waktu yang bersamaan kayak gitu loh. Jadi kalau kamu kerja di sini, kamu nanti akan ada proyek lain. Mungkin di sini kamu kerja, mungkin di sini kamu kerja plus kamu punya bisnis, atau mungkin kalau kamu kerja di suatu perusahaan, kamu bisa mengerjakan proyek A dan B di saat yang bersamaan kayak gitu. Atau mungkin di sini kamu kerja plus kuliah kayak gitu. Akan ada banyak hal di sini yang membuat kamu bertumbuh sih. Kalau teman-teman yang memilih pile 2 ini lebih ke
pertumbuhan kamu ya. Kamu yang tadinya katakanlah anak mami dan papi yang selalu disokong hidupnya, sekarang kamu harus bener-bener mandiri, harus bener-bener merasakan gak enaknya dikecewakan orang, gak enaknya ditipu orang, gak enaknya harus nunggu, gak enaknya harus sabar, harus seberapa lama lagi aku harus bersabar ya Tuhan, kayak gitu. Dan kupikir itu adalah hal yang wajar bahwa setiap manusia akan mengalami proses dan fase ini. Karena kalau kamu selalu dapat yang kamu mau, ya kamu gak akan bertumbuh, gak akan mengerti, gak akan melihat potensi yang ada di diri kamu. Kadang potensi itu baru keluar, baru bener-bener keluar setelah kamu tuh terjepit gitu loh. Setelah kamu bener-bener kejepit, baru deh keluar tuh ide-idenya, pinter-pinternya kayak gitu, yang selama ini nggak pernah kamu rasa ternyata kamu bisa kayak gitu. Makanya di sini kedepannya kamu akan sangat sibuk di hidup kamu untuk menggapai berkah dan rezeki di hidup kamu kayak gitu. Pada akhirnya kamu akan bisa membuktikan ke orang tua kamu bahwa aku tuh mampu kayak gitu, aku tuh bisa nih mengerjakan banyak proyek sekaligus kayak gitu. Dan kedepannya kamu nggak akan terlalu kekeh harus cepet, pokoknya tahun depan tabungan aku harus 200 juta, harus 1 miliar gitu. Enggak, kamu di sini lebih menikmati prosesnya, bahwa segala sesuatu tuh emang harus dinikmati kayak gitu, emang harus diraih. Karena Tuhan kan gak bisa langsung ngelempar kamu pakai emas batangan atau ngelempar kamu dengan segepok duit, tapi gimana caranya kamu yang menjemput rezeki kamu itu kayak gitu, dengan cara ya kerja seperti yang kamu mau kan. Kalau kamu pengen lepas dari title anak mami dan papi, ya kamu harus membuktikan ke diri kamu dulu, terutama kamu tuh mampu, kamu bisa melewati fase-fase sakit hati dan gak enaknya itu, karena kamu punya kemampuan di sini. Kamu banyak skillnya, banyak rezekinya ke kamu kayak gitu. Dan tenang aja, walaupun kamu merasa aku harus bebas dari orang tuaku, harus mandiri, akan ada bantuan yang datang di sini. Karena Tuhan atau semesta nggak akan langsung menjebloskan kamu sana ke hutan belantara berjuang sendiri ya, dadah gitu kan, enggak. Pasti akan ada bantuan yang datang, entah dari sini dari teman-teman kamu, dari bos kamu, dari pintu yang nggak kamu sangka-sangka, ternyata itu bantuan buat kamu kayak gitu. Jadi ya tenang aja buat teman-teman yang memilih file 2, di sini mengenai pertumbuhan, di sini pembelajaran bahwa hidup nggak mengenai enak, tapi juga merasakan betapa pahitnya kecewa, patah hati, rasanya ditinggal, ditolak kayak gitu. Emang harus begitu supaya hidup kamu nggak manis-manis aja. Kebanyakan manis ntar kamu nggak enak hidupnya kayak gitu, enak gumoh kayak gitu kan. Jadi harus ya sesekali merasakan pahitnya lah supaya seimbang hidup kamu tuh kayak gitu. Tapi tenang aja, akan ada bantuan yang datang dan kamu akan happy di momen ini pada akhirnya kayak gitu ya. Oke, buat teman-teman yang memilih file kedua, kalau kamu merasa ini resonate, kamu bisa kasih aku like, boleh komentar di bawah, boleh share ke teman-teman kamu, dan jangan lupa subscribe supaya aku bisa merasakan energi kamu lebih baik di setiap readingku. Makasih teman-teman, sampai ketemu lagi. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih file ketiga, di sini kita lihat bareng-bareng ya. Seberapa sukses hidup kamu nanti. Kita punya 9 of Cups, 10 of Swords, King of Swords, The Hermit, Wheel of Fortune. Oke. Kalau di sini yang aku lihat ya, buat teman-teman yang memilih file ketiga, kamu sekarang lagi happy. Happy di sini lebih ke kalau kamu udah kerja, di sini kamu sukses. Sukses dari sudut pandang kamu. Jadi katakanlah di sini kamu tipe yang bersyukur ya. Apapun pekerjaan kamu sekarang, kamu bersyukur, bisa nabung, bisa banggalah mengatakan iya aku udah kerja, aku katakanlah bisa ngasih ke orang tua aku kayak gitu, bisa nabung sendiri, bisa beli apa-apa dengan hasil keringat kamu sendiri kayak gitu. Kalau di sini sih lebih ke kamu nyaman dengan apa yang kamu kerjakan sekarang, kamu nyaman dengan bisnis atau kerjaan kamu, atau mungkin dengan perkuliahan kamu kayak gitu. Sangat nyaman, sangat enak lah posisinya. Kamu sukses di versi kamu sendiri kayak gitu. Kamu mungkin orang-orang ngerasa halah gitu doang sukses, tapi buat kamu sendiri kamu bahagia dengan pencapaian kamu sekarang kayak gitu. Kedepannya di sini ada 10 of Swords, yang mana sangat mungkin ya kamu menghadapi momen yang nggak enak, yang kamu ngerasa buntu jalannya, yang kamu nggak ngerti aku tuh harus gimana sih kayak gitu. Dan di sini kalau kartu penjelasnya dari 9 of Cups adalah 9 of Staff. Kamu dapat 9 di sini, yang menandakan ada fasenya dari kamu yang nyaman-nyaman enak ini, tiba-tiba kamu harus menghadapi 10 of Swords yang tiba-tiba
menampar kamu dengan kenyataan, ayo keluar dari zona nyaman kamu, kayak gitu. Kamu akan dipaksa untuk lebih tangguh lagi ke depannya. Kalau di sini sih bisa kulihat sangat mungkin sekarang juga kamu lagi pause ya. Dalam artian kamu yang tadinya kerja tiba-tiba harus break, harus di hold dulu, ditunda dulu. Sangat mungkin di sini banyak dari teman-teman yang kena efek pandemi ya. Entah mungkin di sini pemutusan hubungan kerja atau gajinya dipotong atau sesuatu yang gak enak lah di kerjaan kamu yang tadinya nyaman, damai, tenang, dapat gaji yang stabil setiap bulan, tiba-tiba perusahaan memberikan sebuah berita atau fakta yang kurang menyenangkan bahwa kamu harus di hold dulu nih sementara, mungkin gajinya nggak cair, gajinya dipotong, kayak gitu. Di sini yang kulihat. Jadi kerja keras kamu yang menggebu-gebu itu tiba-tiba harus kamu pause di sini. Kayak gitu. Kesibukan kamu ada yang sangat berkurang di sini dan ada rasa pesimis ya. Jadi kamu sebagian teman-teman di sini merasa pesimis dengan hidupnya sekarang. Aduh, aku tuh gimana ya dengan kondisi aku, belum dapat kerja, gaji aku dipotong, tabungan makin menipis, kayak gitu. Jadi ada rasa sangat khawatir, sangat cemas bahwa apakah aku sanggup melalui semua ini? Kok kayaknya masa depan aku gelap banget, kok kayaknya suram banget sih, kayak gitu. Dan kalau di sini sih penjelasnya ada Queen of Cups. Dari hal-hal yang membuat kamu pesimis ini, dari hal-hal yang seolah nggak ada jalan keluarnya ini, justru aku lihat di sini akan membangkitkan kamu, akan membuat kamu lebih termotivasi, membuat kamu ada fase transformasi di sini karena si Queen of Cups ini hadir dengan sayap kupu-kupu di belakangnya yang menandakan seperti kupu-kupu ya, yang sebelumnya ulet, rakus, makanin daun segala rupa, dia bertransformasi jadi kupu-kupu yang lebih cantik, lebih bermanfaat untuk tanaman, kayak gitulah. Jadi di sini sih yang bisa aku katakan bahwa kamu akan mengeluarkan segala potensi kamu kalau di sini. Dari keputusasaan ini, dari gelapnya pandangan kamu mengenai hidup saat ini, kamu akan mengeluarkan sisi-sisi terbaiknya kamu. Kayak gitu. Kalau kamu emang lagi harus sabar nunggu kerjaan baru, ya kamu akan merasakan betapa tidak enaknya menunggu. Betapa kamu nanti akan bersyukur ke depannya. Aku bersyukur dengan kerjaan aku yang sekarang, kayak gitu. Mungkin sebelumnya kamu kerja ya udah kerja aja, kadang banyak ngeluh, sering ngebandingin kerjaan kamu dengan teman kamu yang teman aku kerjaannya lebih ringan tapi gajinya 2 kali gaji aku, kok bisa sih, sementara aku yang pontang-panting sampai lembur-lembur nggak pernah dapat bonus lah, yang segini-gini aja lah gaji aku, kayak gitu. Jadi kedepannya nanti kamu akan lebih bersyukur dengan apa yang kamu dapat, kayak gitu. Seberapapun nilainya, seberapapun penghasilan yang kamu dapat, kayak gitu. Karena kamu udah pernah menjalani fase yang gak enak ini, yang seperti gak ada jalan keluar gitu loh. Dan ada King of Swords ya, di sini menandakan bahwa kamu akan belajar mengenai independen, mengenai bagaimana kamu harus memutuskan banyak hal mengenai hidup kamu. Jadi mungkin di sini orang tua kamu udah membebaskan kamu, ya udah terserah hidup kamu putuskan mau kerja di mana kah atau mau buka bisnis kah, kayak gitu. Di sini kemandirian kamu juga akan dimunculkan. Mau nggak mau kamu harus lebih mandiri, harus lebih ngerti pemikirannya sendiri, harus kalau memutuskan sesuatu kamu harus yakin dengan keputusan aku akan bertanggung jawab pada keputusan aku, kayak gitu. Jadi kalau kamu mau kerja di katakanlah perusahaan A, ya udah segala enaknya kamu nikmati, segala nggak enaknya jangan dikeluhkan, kayak gitu. Kamu terabas aja, itu tantangan buat kamu, kayak gitu. Jadi di sini mengenai memutuskan sesuatu dan bertanggung jawab atas keputusan kamu, kayak gitu. Kedepannya akan ada hal-hal seperti itu. Jadi sangat mungkin akan ada peluang lagi ke kamu yang tadinya kamu dapat 10 pedang yang menghujam tubuh kamu, yang sakit banget, kamu seperti mati rasa. Sekarang kamu akan jadi raja pedang yang kamu punya kendali di hidup kamu, di keputusan kamu, dan bertanggung jawab penuh pada hidup kamu, kayak gitu. Dan di sini kalau aku lihat ada Three of Cups. Bantuan dari pertemanan kamu, circle pertemanan kamu, kayak gitu. Kedepannya juga kamu akan belajar bahwa kamu hidup gak sendirian. Jadi meskipun katakanlah, tapi aku tuh introvert itu beda dengan ketidakmampuan seseorang untuk bersosialisasi ya. Introvert itu bukan ansosial. Introvert itu adalah kondisi di mana kamu lebih menyukai ketenangan kan, dibandingkan kamu harus party-party yang ketemu orang banyak. Kamu emang lebih suka sendiri kan. Aku pun merasakannya. Jadi bukan berarti aku tuh introvert, bukan berarti introvert gak bisa punya teman.
ekstrovert atau introvert, kamu bisa punya teman yang banyak. Dan kalau di sini sih lebih kepada gini, rezeki kamu itu kadang datang dari pertemanan kamu, rezeki kamu tuh kadang datang dari sosialisasi kamu, rezeki kamu kadang datang dari tali silaturahmi yang masih kamu jaga, entah dengan keluarga, entah dengan sahabat kamu, dengan teman-teman sekolah kamu, kayak gitu. Jadi sangat mungkin kedepannya kamu akan sangat terbantu dari teman-teman kamu yang di tempat aku ada lowongan kerja nih, mau nggak kamu coba, aku mau ada bisnis ini sih, aku sih ada idenya tapi nggak ada waktu buat merealisasikan bisnis ini, kamu mau nggak ngambil ide bisnis aku, kayak gitu, kamu ajang jalan gimana, kayak gitu. Jadi banyak bantuan dari pertemanan kamu. Jadi jangan tutup diri kamu, jangan mengurung diri kamu, jangan selalu menolak kesempatan yang datang. Kamu pelajari dulu. Karena kalau misalnya kamu takut ditipu, takut segala rupa, ya emang harus waspada ya kalau zaman sekarang, apalagi kalau berhubungan dengan uang. Ya kamu pelajari dulu. Misalnya kamu diajak investasi, ya kamu pelajari dulu. Investasi apa nih? Diawasi OJK nggak nih? Dan sebagainya. Kayak gitu. Atau pekerjaan nih, ada lowongan kerja, kerjanya di perusahaan apa nih? Bener gak nih alamatnya? Kayak gitu. Jadi kamunya harus pinter di sini. Jadi segala kendali kan tadi aku bilang di tangan kamu, ya udah kamu yang kendalikan, kamu yang bisa ngecek bener nggak nih investasinya ada, terpercaya nggak, bodong kayak gitu, atau bener nggak nih pekerjaannya sesuai dengan yang ada di koran, bener nggak nih kantornya ada di sini, kayak gitu, legal nggak nih kantornya, kayak gitu. Dan kedepannya di sini ada banyak pemikiran ya. Pada akhirnya kamu hidup itu nggak sekedar mengenai harga diri, mengenai pekerjaan yang bagus yang kamu bangga-banggakan, tapi bagaimana mengenai kamu happy nggak di sana, kayak gitu. Kamu bisa bertumbuh nggak di sana, kayak gitu. Ada banyak hal yang kamu pikirkan. Kamu mendewasa sih. The Hermit ini adalah orang yang sosok yang pemikir, yang kalau misalnya ada masalah dipikir dulu, nggak langsung teriak-teriak. Kalau lagi dapat ujian, tantangan di hidup, ya tenang dulu, dipikir gimana jalan keluarnya, gimana mengatasi masalah ini, gimana menghadapi orang ini, kayak gitu. Dan dia sosok yang wibawa ya, bijaksana. Kedepannya kamu akan belajar mengenai hal-hal itu. Bagaimana kamu membawa diri kamu ke ketenangan, yang di sini kamu nggak lagi mengejar-ngejar dunia, harus beli tas yang harganya 50 juta, apalah, kepingin punya rumah yang nilainya 1 triliun lah, kayak gitu. Kamu lebih menemukan kebahagiaan di dalam diri kamu, kayak gitu. Tapi bukan berarti kamu jadi malah mundur, malah menolak berkah gitu, enggak ya. Di sini pemikiran kamu yang akan bekerja, kayak gitu. Kamu akan lebih bisa mengasah intuisi kamu, kayak gitu. Dengan siapa kamu berteman, dengan siapa kamu percaya, kayak gitu sih ke depannya. Kamu akan belajar banyak hal mengenai itu, mengenali diri kamu lagi, kayak gitu ya. Nggak hanya haus pujian orang lain, tapi bagaimana kamu bisa menghargai diri kamu. Ternyata aku sekuat ini, ternyata aku semampu ini melewati berbagai ujian dan tantangan yang datang di hidup aku, kayak gitu. Lalu kalau di sini kartu penjelasnya Seven of Staff, ya ini tentang kemandirian kamu. Jadi bagaimana kamu akan berjuang menunjukkan ke diri kamu sendiri bahwa kamu tuh kamu bisa mandiri, minimal buat diri kamu sendiri. Jadi kalau yang tadinya kamu dapat kerja hanya memilih yang bonafit supaya nama kamu baik di depan semua orang, supaya kamu dapat pujian, sekarang kamu gimana caranya kerjaan kamu itu bikin kamu happy, memenuhi kebutuhan dasar kamu dulu minimal. Baru setelah itu kamu nabung, katakanlah ngasih ke orang tua, atau misalnya di sini kamu udah menikah buat keluarga kamu, kayak gitu. Perjuangan sih di sini Seven of Staff ini. Jadi setelah kamu pegang kendali, setelah kamu mengerti maunya diri kamu, ada perjuangan yang harus kamu lakukan memang. Karena seperti yang udah aku bilang tadi di sesi-sesi sebelumnya ya, Tuhan kan nggak bisa langsung nimpuk kamu pakai emas batangan atau segepok duit kan. Jadi harus ada usaha kamu sendiri buat ngambil nih rezeki kamu yang udah disiapkan nih. Jadi di sini kamunya yang emang harus bekerja menjemput rezeki kamu, karena Tuhan kan udah ngasih porsi nih, si A rezekinya sekian, B rezekinya sekian, C sekian, apa-apa aja rezekinya. Nah, kamu harus ngambil, jemput sendiri rezekinya, karena Tuhan gak mungkin ngelempar kayak gitu kan langsung ke muka kamu. Kamunya harus ada usaha buat menjemput rezeki yang udah disiapin buat kamu. Jangan sampai di sono rezekinya nganggur doang, gak dijemput-jemput sama kamu, kayak gitu. Endingnya di sini aku lihat ada Wheel of Fortune ya, ada pergerakan. Ini roda kehidupan ya. Kamu yang tadinya enak terus tiba-tiba di bawah. Nanti kan ada masa buat kamu enak lagi, kayak gitu. Di sini selain enak secara materi,
pendewasaan dari berbagai momen ini loh yang bikin kamu lebih bisa menghargai hidup kamu, yang bisa membuat kamu lebih bersyukur pada apapun yang kamu dapat. Sekecil apapun yang kamu dapat, kamu bersyukur. Makanya di sini kamu kedepannya bakal lebih happy, yang gak hanya mengenai harga diri, pencapaian yang dibangga-banggakan, tapi juga bagaimana kamu happy dengan apa yang kamu lakukan, bersyukur dengan segala yang kamu dapat, kayak gitu. Dan lihat kedepannya ada Ace of Pentacles, berkahnya banyak di hidup kamu. Jadi materi, duit lah, pekerjaan, bisnis, apapun, percintaan, kayak gitu, ada berkah yang besar di hidup kamu. Jadi tinggal gimana kamu menjemputnya, gimana usaha kamu untuk datang nih ke rezeki yang udah disediakan buat kamu ini. Kalau di sini sih aku selalu bilang bahwa Ace of Pentacles ini adalah orang yang hokinya bagus, orang yang peruntungannya bagus, terutama secara materi kayak gitu. Jadi ya meskipun mungkin sekarang kamu lagi di tahap yang gak enak, yang aduh duitku tinggal sedikit, belum keterima kerja lah, apalah kayak gitu, tapi di sini pembelajarannya mengenai keputusan hidup kamu ya, tergantung kamunya maunya gimana. Jangan terus menyalah-nyalahkan keadaan, ini gara-gara pemerintah, gara-gara covid, gara-gara orang tua, gara-gara siapa, nggak gitu. Hidup kamu ya keputusan kamu, mau kamu terus-terusan menangisi kondisi ini atau kamunya akan berjuang lagi, kayak gitu. Kalau kamu berjuang ya selalu ada hasil manis di perjuangan setiap orang, dan jangan membandingkan hidup kamu dengan orang lain, karena setiap orang porsinya beda, rezekinya beda. Hargai diri kamu dan nikmati apa yang udah kamu dapat, kayak gitu. Karena kan ada yang bilang rezeki gak akan ketukar sama orang lain, jadi kamu jemputlah rezeki kamu dengan cara kamu, kayak gitu teman-teman yang memilih PL3 ya. Jadi tenang aja di sini, kalau kamu nanya sesukses apa ya, sukses lah. Kamu dapat Wheel of Fortune, dapat Ace of Pentacles, kayak gitu. Tapi memang harus berjuang ya, seperti aku bilang tadi, kamu nggak bisa ongkang-ongkang mengharapkan Tuhan ngelempar kamu pakai emas batangan, kagak bisa, harus ada usahanya, kayak gitu. Jangan diem aja, jangan hanya menangisi yang udah yang udah nggak bisa kamu apa-apain. Peluang yang datang pasti ada rezekinya lah buat kamu, kayak gitu. Oke, buat teman-teman yang memilih file ketiga, kalau kamu merasa ini resonate, kamu bisa kasih aku like, boleh komentar di bawah, boleh share ke teman-teman kamu, dan jangan lupa subscribe supaya aku bisa merasakan energi kamu lebih baik di setiap readingku. Makasih teman-teman, sampai ketemu lagi. Bye-bye.